Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiani Friskasari, NIM 201420119, jurusan PBS semester 3. Saya di sini ingin menjawab kuis di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Indonesia mulai melakukan deregulasi perbankan pada tahun 1983. Saat itu, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank untuk menerapkan suku bunga pada tahun itu juga, pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BNI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pertanyaan yang kedua, apa saja akad jual beli yang digunakan pada bank syariah? Jadi yang pertama itu ada murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Yang kedua ada salam. Salam yaitu akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan, yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan menerima pesanan. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai tahapan pendirian BMT dan modal awalnya. Adapun tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah pertama, Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendiri BMT di lokasi tertentu. Kedua, panitia penyiapan pendiri BMT mencari modal awal atau modal perampasan sebesar 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Tiga, langsung mencari pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang di kawasan itu untuk mendapat dana urunan hingga mencapai 20 juta rupiah. 4. Jika calon pemodal telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping. 5. Melatih 3 calon pengelola. 6. Melaksanakan persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan. Terakhir yang ketujuh, menjalankan bisnis koperasi BMT secara profesional dan sehat. Pertanyaan yang terakhir yaitu perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, pada Dewan Pengawas Syariah. Di asuransi syariah adanya DPS, sedangkan asuransi konvensional itu tidak ada. Yang kedua, dalam akad asuransi syariah itu tolong-menolong atau takaful, sedangkan konvensional itu jual beli. 3. Investasi dana. Asuransi syariah itu investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional investasi dana berdasarkan bunga. Yang keempat itu kepemilikan dana. Asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi itu merupakan milik peserta, sedangkan asuransi konvensional itu preminya menjadi milik perusahaan. Yang kelima, pembayaran klaim. Asuransi syariah itu dari rekening tabarur seluruh peserta, sedangkan asuransi konvensional dari rekening dana perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam itu profit. Asuransi syariah itu prinsip bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional itu seluruhnya menjadi milik perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.